Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku. Jadi di video kali ini aku masih mau berbagi atau share tentang Shopee ya. Nah, buat kalian semua yang udah sering banget belanja di Shopee, pasti kalian udah nggak asing lagi sama yang namanya marketplace itu ya. Kalian udah nggak asing lagi gimana caranya pilih-pilih produk yang kalian pengen order, atau bagaimana cara kalian membayar produk itu biar sampai ke rumah atau tangan kalian. Nah, tapi di video kali ini aku mau bahasnya tentang seller atau orang-orang yang mau mulai jualannya itu di marketplace Shopee gitu. Biar lebih banyak lagi orang yang ngelihat barang kita, artinya pasar kita lebih besar gitu ya. Masalahnya kalau misalkan kita jualan di Shopee itu kan kadang kita bingung ya, apakah dikenakan biaya atau enggak gitu ya. Nah, sebenarnya mau kita jualannya di online maupun di offline itu sebenarnya bayar ya. Artinya kita kalau misalkan mau jualannya di offline itu kan kita perlu lapak untuk menawarkan barang kita. Sama aja kalau misalkan kita mau jualannya di Shopee itu kan kita menggunakan aplikasi Shopee sebagai media untuk kita berjualan. Artinya kita pakai lapak Shopee buat kita nawarin barangnya. Nah, of course itu bayar ya. Nah, bayarnya itu kemana gitu kalau misalkan kita jualan di Shopee. Jadi kalau di Shopee itu bukan bayar langsung gitu ya, tapi kita dipotong admin dari harga barang yang kita jual gitu. Jadi setiap produk yang kita tawarkan kalau misalkan laku, nanti ada biaya admin tersendiri yang akan kita berikan ke Shopee sebagai pembayaran kita gitu. Jadi bayarnya ya kayak gitu teman-teman. Jadi bayarnya bukan kayak kita sewa lapak gitu kalau di offline gitu, tapi kita bayarnya per produk gitu ya. Oke. Shopee itu sebenarnya ada dua tipe penjual kalau misalkan kita udah mulai berjualan di Shopee. Jadi yang pertama adalah tipe non-star dan yang kedua adalah tipe star. Nah, tipe non-star itu apa sih? Jadi tipe non-star itu adalah tipe penjual yang udah menyelesaikan kurang lebih 100 pesanan ya dalam kurun waktu yang sejak si penjual itu daftar ke Shopee sampai dia aktif mulai berjualan gitu. Jadi orderan yang udah masuk atau udah terselesaikan tuh kurang lebih 100 pesanan. Jadi ya minimal segitulah biar kita dibilang atau disebut dengan penjual non-star, artinya penjual baru yang sudah aktif berjualan seperti itu. Nah, untuk yang kedua adalah penjual star seller atau penjual star. Ini adalah penjual yang udah memenuhi beberapa kriteria-kriteria yang ditentukan oleh Shopee. Biasanya kriteria ini ada 9 poin ya. Nanti aku bakalan cantumin di sini kriteria-kriteria itu apa aja kalau misalkan kita pengen gabung atau pengen menjadi penjual star seller. Misalkan kalian pengen tahu poin-poin apa aja sih yang dibutuhkan buat toko kamu biar toko kamu itu bisa masuk ke program star atau tipe toko star seller. Jadi kalian kalau misalkan pengen lihat poinnya, kalian bisa masuk ke akun toko kalian atau akun toko saya. Terus di menu penjualan saya ini ada sub menu yang namanya program star. Kita bisa langsung klik di sub menu ini. Kemudian kita bisa lihat di sini ada beberapa keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika kita sudah memenuhi 9 kriteria yang tadi. Jadi nanti salah satunya kita bakal dapat advantage peringkat pencarian toko tinggi. Jadi kalau misalkan ada seseorang nih yang mau order barang yang sama dengan barang yang kita jual di Shopee, nanti toko atau produk kita akan direkomendasikan sendiri oleh Shopee. Nah guys, pertanyaannya untuk biaya adminnya penjual non-star atau penjual baru di Shopee itu berapa sih? Jadi untuk biaya admin itu dibagi dua ya guys. Jadi untuk kategori produknya itu dibagi dua. Jadi ada kategori produk yang biasa, artinya seperti produk-produk yang non-food ya, kayak baju, terus peralatan rumah tangga, seperti itu. Itu biasanya dikenakan biaya admin sebesar 1,6% ya dari harga barang.
Sedangkan kalau misalkan kita jualannya itu produk-produk seperti TV, kulkas, radio, terus handphone, pokoknya produk elektronik sama produk kesehatan itu biasanya Shopee mengenakan biaya admin yang lebih rendah, yaitu sekitar 0,75% gitu. Karena mungkin kalau produk elektronik itu kan harganya sudah mahal ya, jadi mungkin Shopee memberikan kelonggaran atau keringanan sehingga biaya adminnya direndahkan. Sebenarnya sama aja sih, karena harga barangnya juga udah mahal. Pasti kalau 0,75%-nya juga udah banyak seperti itu. Nah guys, buat kalian yang bingung 1,6% atau 0,75% dari harga barang itu gimana sih atau berapa sih? Nanti aku bakal tulis di sini atau aku bakal kasih contoh aja. Misalkan kita punya produk harganya 25.000. Ini produk rumah tangga misalkan ya. Nah, produk rumah tangga itu kan adminnya 1,6%. Jadi 1,6%-nya dari 25.000 itu berapa? Nanti akan dipotong oleh sistem Shopee pada saat transaksinya berhasil atau diterima oleh customer seperti itu. Nanti akan di pelepasan dananya itu akan ada rincian potongannya atau transaksinya. Nah itu dia penjelasan sedikit tentang penjual non-star, penjual pemula gitu yang baru-baru jualan atau sudah mulai aktif berjualan. Nah yang kedua aku mau bahas tentang penjual star seller atau penjual star. Biasanya penjual star ini berbeda ya biaya adminnya dari penjual non-star, karena penjual star itu udah menyelesaikan pesanan atau orderan tuh udah banyak banget. Jadi Shopee mengenakan biaya admin yang lebih tinggi, yaitu sekitar 2%. Nah ini berlaku untuk semua produk non-food, peralatan rumah tangga dan sebagainya, kecuali seperti tadi yang aku bilang elektronik dan kesehatan itu beda juga. Nah untuk produk-produk elektronik ataupun kesehatan, mereka juga mengenakan biaya admin yang lebih rendah dari 2%, yaitu 1,25%-nya, seperti itu. Itu nanti aku bakalan jabarin, aku bakalan liatin ke kalian transaksinya atau contoh gambarannya biar kalian tuh lebih paham. Jadi jangan di skip ya. Di sini contohnya ada harga produk 25.900 dan biaya adminnya adalah 1.450. Loh kok bisa 1.450 sedangkan admin untuk non-star kan 1,6%. Nah, ini penjelasannya ya. Karena di sini toko aku udah daftar program gratis ongkir ekstra. Jadi selain kena biaya admin juga dikenakan biaya layanan. Dan untuk biaya layanan toko tipe non-star adalah 4% ya guys. Jadi potongannya adalah biaya admin dan juga biaya layanan, yaitu 1,6% ditambah 4%, yaitu sekitar 5,6% ya guys. Nah 5,6%-nya dari 25.900 adalah 1.450, jadi yang akan masuk ke saldo penghasilan saya adalah 24.450. Sementara nih guys, kalau misalkan udah jadi star seller, biaya layanannya adalah 3,6% ya. Jadi kalau di total biaya admin sama biaya layanan adalah 5,6% ya. Intinya guys, biaya layanan itu dikenakan untuk toko-toko yang sudah daftar program-program gratis ongkirnya Shopee ya. Kayak gratis ongkir ekstra, cashback, dan lain-lain. Pokoknya yang program yang diadakan oleh Shopee nanti akan dikenakan biaya layanan sesuai dengan tipe toko kalian ya guys. Guys, mungkin itu dulu penjelasan dari aku atau share dari aku tentang jualan di Shopee itu bayar atau enggak sih gitu kan. Nah, semoga video kali ini menjawab keraguan kalian atau masih ada di benak kalian tentang hal ini bisa terjawab dengan kalian sudah menonton video ini ya. Terima kasih sekali lagi sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.